Taala pada kesempatan kali ini semuanya pada ini ya, apa open cam semua ya, mohon izin. Sama proses mohon semuanya open cam. Ada satu lagi ya, si itu ya, belum ya? Si siapa? Si Rijal? Atau Rijal bareng sama Dian? Ah, Rijal. Iya bentar ini ada Pak. Ini kita lagi sama-sama di kosan Oh, Andri Pak. oh, ya udah. Kirain ngumpet di belakangnya Dian. Eh, Punten teh Dian ada itunya, ada on cam-nya, mohon maaf. Sama proses kita on cam ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan eh, waktu, kesempatan dan usia bahwa pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara seminar proposal program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara dalam rangka proses kelulusan mahasiswa program studi teknik industri melalui program jurnal internasional. Pada kesempatan kali ini, terima kasih pada rekan-rekan ya yang telah hadir, Pak Saudara Adri, Saudara Muhammad Dion, kemudian Saudara Dian Islamiati, dan Saudara Muhammad Izjal. Semoga kehadiran kita kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keberkahan dan juga diberikan pahala berlimpah di sisinya dan kita semua mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan kesuksesan dalam pelaksanaan eh, tugas akhir melalui jurnal internasional di program studi teknik industri ini. Oh ya, selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan seminar proposal dengan 3 agenda. Yang pertama adalah pembukaan dari saya mewakili Prodi. Kemudian yang kedua adalah pemaparan dari rekan-rekan semua. Dan yang berikutnya adalah sedikit diskusi ya, karena memang diskusi sudah banyak kita laksanakan ya, sudah hampir 3 bulan, hampir 2 bulan ya kita non-stop untuk diskusi, hampir 2 hari sekali kita selalu diskusi. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu banyak memberikan masukan, nanti masukannya lebih banyak di darat aja ya. Ini hanya untuk pengesahan legalitas saja hari ini dan lebih banyak kepada inti-intinya saja. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada saudara siapa yang mau presentasi, Andri atau Dian atau Dian. Ini Andri yang share Bukan. screen-nya Pak. Yang pertamanya Dion presentasinya. Oh, yang saya screen-nya Andri. Ya Pak ini belum bisa, Oh ya, belum jadi host soalnya. ya, Host. ya. Ya, Mangga. Ini sudah menjadi co-host. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon diperhatikan waktunya hanya 15 menit ya. Mulai dari sekarang, tidak lebih dari 15 menit. Eh, Bentar. Nanti akan ada link presensi ya. Mohon teman-teman mengisi link presensinya. Dan mohon teman-teman ikut mencatat ya apa yang menjadi concern dan masukan perhatian kita semua masing-masing ya. Silahkan, Saudara Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Belum, larinya belum pulang. Perdagangan internasional di Indonesia terus mengalami naik turun, dan berdasarkan data yang sudah tervalidasi, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari 2020 mengalami defisit sebesar US dollar 860 juta yang disebabkan oleh neraca perdagangan Indonesia sebesar 13,4 Sorry miliar. dipotong, yang lain di mute ya. Ada yang di mute ya. Itu yang satu ruangan di mute karena noise. Maaf. Ya, silakan. Lebih dari neraca impor sebesar US dollar 14,2 miliar. Dalam tahapan pandemi COVID-19, ada penerapan protokol kesehatan, lockdown, perubahan pusat rantai pasok, gangguan pada suplai dan demand, adanya larangan dan ekspor dan impor. Next. Perumusan masalah. Perdagangan luar negeri sempat tersendat oleh adanya pandemi COVID-19. Ini mengakibatkan proses produksi terhenti. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut, bahan baku yang seharusnya bisa impor dari luar menjadi tidak bisa didistribusikan karena adanya lockdown di beberapa negara yang bersangkutan. Selain itu, faktor yang menurunkan ekspor adalah nilai dolar US naik. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan nilai ekspor. Next. Tujuan penelitian yang pertama, meningkatkan nilai ekspor pasca pandemi COVID-19. Kedua, menstabilkan harga barang ekspor dan impor. Tiga, meningkatkan pendapatan negara. Next. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi inovasi dalam peningkatan nilai ekspor barang yang keluar negeri dan menjadi pedoman dalam menstabilkan nilai US dollar yang menjadi tolak ukur dalam pendistribusian bahan baku untuk diproduksi menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Batasan masalah penelitian ini dibatasi dari ekspor impor bahan baku dengan negara Jepang atau IJEPA dan ASEAN atau bisa disebut AJCEP yang telah melakukan perjanjian kerjasama perdagangan luar negeri. Namun pada penelitian ini kami akan fokus kepada negara Jepang sebagai mitra dalam perdagangan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan lagi sama rekan saya Muhammad Rizal Abdurrahman. Baik, saya lanjutkan bab 1 hipotesis. Yang pertama, apakah penggunaan metode analisis SWOT dapat meningkatkan nilai ekspor pada perdagangan luar negeri pasca pandemi COVID-19? Penggunaan metode analisis SWOT tidak ada pengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor pada perdagangan luar negeri pasca pandemi COVID-19. Penggunaan metode analisis SWOT mampu meningkatkan nilai ekspor pada perdagangan luar negeri pasca pandemi COVID-19. Pengertian ekspor. Menurut Muhammad Jafar, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau barang dimuat ke sarana pengangkut untuk diangkut keluar dari daerah pabean. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor. Nah, penjelasan sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir.
eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Next, Dik. Nah, di sini adapun strategi ekspor. Strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki tujuan untuk merencanakan sesuatu hal dengan cara yang strategis. Ekonomi makro. Makroekonomi atau ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dan total. Import dan ekspor. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Islamiati. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Muhammad Rizal. Di sini ada tujuan makroekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, menciptakan lapangan pekerjaan ini dilakukan di suatu negara untuk mengurangi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Kedua, meningkatkan produksi dalam negeri. Tinggi rendahnya produksi dalam negeri dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi salah satu tujuan ekonomi makro adalah meningkatkan produksi dalam negeri guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada suatu negara. Yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Tujuan dari makroekonomi yaitu membuat ekonomi yang stabil. Untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, pemerintahan akan berusaha menstabilkan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat menjadi stabil. Selanjutnya, menyeimbangkan neraca pembayaran. Salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara adalah neraca perdagangan yang stabil. Pemerintahan itu akan berusaha menyeimbangkan neraca pembayaran dengan meningkatkan kegiatan ekspor dengan negara lain, guna menambah pundi-pundi devisa negara tersebut. Selanjutnya, meratakan pendapatan masyarakat. Dari tujuan ekonomi makro, yaitu meratakan pendapatan masyarakat, membagi pendapatan masyarakat secara merata dapat dilakukan dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Selanjutnya, mengendalikan inflasi. Salah satu permasalahan ekonomi yang kerap melanda suatu negara adalah inflasi. Inflasi terjadi karena adanya permintaan berlebih pada salah satu komoditas dan akan membuat harga komoditas tersebut melonjak naik. Selanjutnya, pengertian garmen. Garmen adalah industri yang bergerak untuk membuat kain menjadi pakaian jadi. Ini next Pakaian aja ya. jadi di sini, Sorry, saya potong. Langsung pakaian yang dimaksud di sini yaitu berupa segala macam pakaian dari bahan tekstil untuk laki-laki maupun perempuan, serta Dian, untuk anak. Halo, Dian. Iya, Pak. Langsung ke metode penelitiannya aja. Kalau ini kan sudah ini ya, sudah didiskusikan. Oh, langsung ke metodologi, Pak. Langsung metodologi, langsung iya, ke baik, pembahasan. Bab 3, bab 3-nya aja. Kan bab 4-nya belum kecantum ya berarti ya? Iya, Pak. Bab 3-nya langsung aja coba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andri. Bentar. Ini, oh iya, bahan penelitian. Oke, boleh. Dari sini ya, siap. Itu tadi bahan penelitian coba, bahan penelitian. Oh iya. Ya, Silakan. ya. Maaf ya saya potong karena ini ya, supaya jangan dibaca satu-satu, tapi inti-intinya saja. Kalau yang bab 2 khususnya itu hanya inti-intinya saja. Kalau bab 1, mangga mau detail karena itu latar belakang betul-betul ya. Bab 1. Ya, Pak. Langsung, Pak. Ya, langsung, mangga. Maaf ya. Ya, baik, untuk bab 3 metodologi penelitian, di sini ada bahan penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu daftar AS Code dan komoditi ekspor. Yang kedua itu rekapitulasi realisasi ekspor.
Terus yang ketiga, Agreement of IJPA, Indonesian of Japan. Ini maaf, seharusnya yang keempat ada lagi yang AJCEP. Jadi empat ada bahan penelitian yaitu. Dilanjut, di sini ada peralatan penelitian. Peralatan yang digunakan ini salah satunya yaitu komputer sebagai perangkat kerasnya. Terus perangkat lunaknya yaitu Microsoft Excel. Selanjutnya, di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Jadi, eh, kita melakukan penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang beralamat di Jalan Raya Soreang, kilometer KM 17 Soreang, Kabupaten Bandung. Eh, wa- Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret hingga April 2023, di mana pengajuan topik itu dilaksanakan pada minggu ketiga pada bulan April. Selanjutnya, studi pustaka dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu ketiga bulan April sampai minggu keempat bulan Mei. Ya, selanjutnya penyusunan proposal itu dilakukan pada minggu ke-1 bulan Mei dan ya selanjutnya seminar proposal itu dilakukan pada minggu ke-1 bulan Juni sekarang. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini terdiri atas 5 tahapan yang disajikan pada gambar 1 yaitu yang pertama tahap identifikasi dan penelitian awal, kedua pengumpulan data, pengolahan, yang keempat analisis dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dan saran. Adapun ini adalah flowchart dari prosedur penelitian ini, yang dimana dimulai dari studi lapangan, studi pustaka, sampai ke publikasi jurnal sampai selesai. Di mana di sini tahap identifikasi dan penelitian awal itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama studi lapangan, yaitu kita melakukan atau mencari permasalahan yang ada di Disperdagin. Setelah itu kita melakukan studi pustaka untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya perumusan masalah. Setelah dicari solusinya, maka dirumuskan cara yang terbaiknya itu apa. Dan yang terakhir yaitu penetapan tujuan, yang artinya mau dibawa kemana em, hasil penelitian ini atau manfaatnya tersebut. Dan yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dilakukan secara sekunder, di mana kita memperoleh data tersebut dari karyawan Disperdagin secara langsung. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Apa ini dilanjut atau berhenti dulu karena azan? Berhenti dulu lah karena azan. Ya, baik Pak.
Ya, makasih ya teman-teman. Menunggu, silahkan dilanjut, tapi hanya 5 menit ya waktunya karena saya juga harus sholat, harus sholat jamaah. Iya baik Pak. Selanjutnya yaitu di sini mengulang kembali ada tahap kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan datanya tersendiri yaitu data sekunder di mana kita memperoleh data tersebut dari salah satu karyawan di Disperdagin. Ya. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data di sini kita melakukan metode analisis SWOT yang dimana elemennya sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Next. Ya, tahap keempat yaitu tahap analisis dan pembahasan. Dalam tahapan ini membahas dan menjelaskan informasi ataupun data yang telah diolah sebelumnya secara rinci. Lalu tahap yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang kita lakukan. Di sini analisis data didasarkan pada analisis data realisasi ekspor ke Jepang dari bulan Januari 2020 sampai 16 Desember 2022, kemudian dikaji secara deskriptif menggunakan grafik untuk mengetahui persentase penurunan hasil ekspor. Di sini ada metode penelitian. Kita ada 2 data. Yang pertama, data primer, yaitu menanyakan secara langsung ke Disperdagin, dan sekunder, yaitu data rekapitulasi ekspor dari tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder yaitu adalah data yang sudah pernah digunakan sebelumnya, di mana sumber data ini bisa internal maupun eksternal. Contohnya yang internal ini catatan kesehatan dan keselamatan organisasi sampai ringkasan eksekutif. Sedangkan dari sumber data eksternal meliputi laporan pemerintah, perpustakaan, sampai internet. Selanjutnya itu teknik analisis data. Kita melakukan analisis SWOT, yaitu analisis SWOT sendiri adalah salah satu analisis yang digunakan oleh organisasi, perusahaan, maupun lembaga pemerintahan untuk menentukan kekuatan, kelemahan dari organisasi serta mengevaluasi peluang dan ancaman sebelum menetapkan tujuan atau tindakan yang logis atas analisis tersebut. Di sini ada tahapan teknik analisis data itu sendiri. Yang pertama, kumpulkan orang atau tim yang tepat. Nah, ini baiknya dilakukan oleh kalau di perusahaan itu beberapa divisi supaya ada masukan dari divisi satu dengan divisi lainnya sehingga terbukalah problem-problem atau uh, timbal balik di antara sesama atau seluruh divisi. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan. Nah, di perusahaan itu ada beberapa divisi, maka Andri, ini per divisi itu berapa slide lagi? Masih banyak ya? udah Pak, ini satu lagi. Oh ya udah, oke. Ya. Di sini setelah mengumpulkan orang-orang, selanjutnya mengidentifikasi kekuatan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya menentukan kelemahan, kemudian menganalisis peluang perusahaan, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi ancaman dari luar maupun dari dalam. Ya, udah Terima gitu ya. kasih. Saya karena harus sholat ya, tapi secara umum saya udah bisa nangkap ya apa yang disampaikan teman-teman. Cuman gini Pak, jadi karena judulnya itu adalah strategi, maka harus mengarah kepada strategi kan gitu. Tadi metode penelitiannya memang bagus sampai SWOT ya. Tapi untuk menuju ke strategi, SWOT itu harus diapain gitu ya. SWOT itu harus diapain kan, kalau SWOT ini kan berarti kalau strategi kan bagaimana kita memperkuat dan memanfaatkan strength dan opportunities
Kemudian kita melemahkan atau menangani atau menangkal weakness dan threat kan itu ya, ancaman itu kan ditangkal. Nah, berarti arahnya adalah ke situ. Cuma nanti strength dan opportunity SWOT-nya itu, strength, weakness, opportunity, threat-nya itu harus sebanyak mungkin ya, yang paling mendominasi seperti apa. Nah, cuma sebanyak mungkin itu nanti dibikin ranking ya, bikin ranking mana yang paling bobotnya paling besar. Nah, bobotnya paling besar itu kita bisa menggunakan yang namanya AHP ya. AHP ini Analytical Hierarchy Proses. Jadi proses untuk pengambilan keputusan secara hierarkis. Untuk hierarkis ini sebenarnya untuk kita memecah strategi ya. Jadi nanti ada strategi. Bentar, ini lagi. Nah, harus dibikin AHP-nya. AHP-nya ini menentukan proporsi urutannya ya, urutan prioritas 1, 2, 3, 4, 5. Strength prioritas 1 yang mana? Yang betul-betul mau dimanfaatkan. Oh, strength urutan prioritas kedua yang mana? Weakness juga sama ya. Weakness yang paling harus ditangani berarti jadi prioritas pertama. Weakness yang terbesar, yang paling membahayakan, yang kelemahan kita tuh paling besar itu kalau itu memberikan dampak signifikan ketika itu ditangani, oh berarti itu masuk ke dalam prioritas kedua dan seterusnya. Jadi dibikin prioritas-prioritas. Nah, prioritas-prioritas itu nanti disatuin ya. Misalnya 3 strength atau 3 opportunity, berarti kan ada 6 tuh. Nah, 6 itu nanti menjadi strategi kunci. Nah, strategi kunci itu misalnya dari 15, SWOT misalnya punya 15 nih. Nah, disaring menjadi 10. Nah, 10 ini jadi strategi kunci. Nah, strategi kunci itu nanti juga dipecah mana yang akan masuk ke dalam jangka pendek, mana yang masuk dalam jangka panjang, mana yang masuk jangka menengah. Nah, itu terserah masing-masing ya. Kalau negara biasanya jangka pendeknya tuh 0 sampai 1 tahun misalnya. Jangka menengahnya berarti 2 sampai 5 tahun. Jangka ke atasnya berarti di atas 5 tahun. Misalnya seperti itu ya. Itu terserah ini aja, berdasarkan studi literatur aja seperti apa. Nanti kita baca bersama. Jadi nanti di metode penelitian udah harus ada pernyataan itu ya, diperbaiki ya, harus ada nanti dari SWOT kemudian masuk ke AHP. AHP sederhana aja sih, nggak usah AHP yang terlalu rumit lah, biar nggak panjang-panjang sekali lah. Terus sama masuk ke apa namanya, analisis strategi ya, masuk ke penyaringan strategi. Jadi seleksi strategi mana yang mau masuk ke apa namanya, strategi kunci yang paling besar, strategi paling menengah, strategi paling bawah. Nah, nanti itu menjadi apa namanya, strategi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang disebut strategi jangka pendek itu yang sesuatu yang paling urgent harus segera ditangani, itu harus masuk ke strategi jangka pendek, karena itu nanti berkontribusi besar terhadap kesuksesan tujuan dari penelitian ini, arahnya ke situ. Kalau masih bingung nggak apa-apa, karena itu memang butuh diskusi. Karena saya harus segera ke masjid ya, nggak bisa lama-lama. Tapi intinya kurang lebih bisa nangkep ya, yang omongan saya bisa nangkep ya. Nanti itu masuk ke metode penelitian ya. Terus teman-teman ketika presentasi itu nggak boleh lebih dari 20 menit. Saya udah pernah ngomong ya. Jadi nanti di porsi aja. Misalnya bab 1 itu hanya 2 menit, bab 2 nggak usah panjang-panjang, bab 2 1 menit aja, inti-intinya aja. Nah, bab 3 yang banyak, bab 3 misalkan 5 menit, bab 4 misalnya 6 menit gitu. Atau 8 menit, bab 4-nya yang banyak banget gitu. Sama bab 5-nya gitu. Ya, kalau bab 2 nggak usah banyak-banyak, kan teori bisa kita pelajari bersama. Terus kalau jurnal internasional mohon ada yang namanya referensi berbahasa asing ya. Bukunya minimum harus ada 3 yang berbahasa asing, terus jurnalnya juga jurnal Skimago berbahasa asing. Internasional tuh ada minimum 3 ya. Yang tervalidasi 10 tahun terakhir tahunnya. Ya saya kira itu aja ya, nggak usah terlalu banyak lebar, kan kita bisa diskusi di darat ya. Kalau bisa besok temuin saya, WA aja. Saya harus ke masjid ya. Makasih ya. Ya, baik, Pak. Ya, teman-teman nggak ngerti nggak apa-apa, karena ngomong saya juga cepat. Apa namanya, besok aja saya ngomongnya pelan-pelan besok kalau ketemu. Ya, mari kita ucapkan alhamdulillah atas kegiatan kali ini, mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan berkahan. Alhamdulillahirobbil alamin.
Terima kasih teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat-sehat selalu. Sukses untuk semua. Terima kasih.